Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Sony Putra Wijaya. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi, proses komunikasi antar pribadi, tujuan komunikasi antar pribadi, pentingnya komunikasi antar pribadi, serta contoh komunikasi antar pribadi yang pernah saya lakukan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara dua individu atau lebih secara langsung. Ini melibatkan interaksi verbal serta percakapan non-verbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, yang semuanya berperan dalam menyampaikan pesan dan memastikan pesan tersebut dipahami dengan benar. Proses ini bersifat dua arah, di mana kedua pihak secara aktif bertukar pesan dan memberikan umpan balik. Komunikasi antar pribadi berfungsi untuk membangun dan memelihara hubungan, menyampaikan informasi, dan mengelola konflik, serta memungkinkan ekspresi emosional yang lebih mendalam dibandingkan bentuk komunikasi lainnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi jika adanya umpan balik antara, artinya komunikasi antar pribadi harus ada dua orang yang saling bertanya. Adapun ciri-ciri komunikasi antar pribadi dapat terjadi adalah sebagai berikut. Pesan yang dikirim secara simultan dan spontan tanpa adanya terstruktur. Nah, yang dimaksud dengan secara simultan ini adalah terjadi secara langsung dan waktu nyata antara pengirim dan penerima. Misalnya, percakapan tatap muka atau obrolan langsung melalui aplikasi pesan instan. Nah, secara spontan itu adalah dikirim tanpa perencanaan atau persiapan sebelumnya. Pesan muncul dari respon langsung terhadap situasi atau percakapan yang sedang berlangsung tanpa adanya struktur. Nah, tanpanya ada struktur ini adalah tidak mengikuti format atau aturan tertentu. Bahasa yang digunakan biasanya lebih santai dan tidak formal, serta tidak ada urutan atau tata cara yang harus diikuti. Selanjutnya, adanya umpan balik segera. Nah, yang dimaksud dengan adanya umpan balik segera ini adalah adanya respon sesegera mungkin terhadap apa yang dibicarakan. Si A ini bertanya kepada si B. Si B ini langsung merespon terhadap si A. Bukan si A bertanya, sekarang si B jawabnya tahun depan. Kayak gitu ya. Itu bukan komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya komunikasi berlangsung sirkuler, timbal balik atau berbalas. Nah, komunikasi antar pribadi ini harusnya ada yang timbal balik atau berbalas. Jika dalam komunikasi tersebut tidak adanya timbal balik atau berbalas, itu bukan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada kesetaraan. Nah, yang dimaksud dengan adanya kesetaraan ini adalah kesetaraan dalam berkomunikasi, kesetaraan dalam mengobrol, menyikapi pesan tersebut, atau menghormati orang yang berbicara tersebut. Selanjutnya, memiliki efek paling kuat dibanding komunikasi yang lain. Adanya konteks hubungan tatap muka. Nah, komunikasi antar pribadi ini mengharuskan adanya konteks hubungan tatap muka atau face to face, langsung ngobrol secara dua orang. Jika komunikasi tersebut tidak adanya tatap muka, itu bukan komunikasi antara pribadi. Selanjutnya, keterbukaan kita dalam berbicara, keterbukaan kita dalam menyampaikan pesan tersebut, tidak adanya rahasia yang saling ditutupi. Jika terdapat rahasia pada pesan tersebut, itu bukan komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi meliputi beberapa aspek penting yang mendukung interaksi sosial dan personal. Berikut adalah beberapa tujuan utama komunikasi antar pribadi beserta penjelasannya. Yang pertama, membangun dan memelihara hubungan. Apa yang dimaksud dengan membangun dan memelihara hubungan dalam komunikasi antar pribadi? Membangun dan memelihara hubungan dalam komunikasi antar pribadi adalah bagaimana cara kita membangun hubungan pada seseorang atau kepada klien atau pada
seorang lah untuk kita dapat menyampaikan pesan tersebut. Selanjutnya untuk pertukaran informasi. Nah, tujuan komunikasi antar pribadinya adalah untuk pertukaran informasi. Alat yang bisa digunakan kita untuk menyampaikan sesuatu informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya untuk mengungkapkan emosi dan perasaan. Nah, komunikasi antar pribadi juga bertujuan untuk mengungkapkan emosi dan perasaan kita kepada seseorang atau ada apalah. Selanjutnya untuk mengelola konflik. Nah, komunikasi antar pribadi juga bertujuan untuk kita dalam mengelola konflik, menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya menjalin kerjasama dan kolaborasi. Nah, tujuan komunikasi antar pribadi juga bisa dapat ditujukan untuk menjalin kerjasama kepada seseorang atau kepada klien atau kepada seseorang lah dalam untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, di sini mengapa komunikasi antar pribadi itu penting? Pentingnya komunikasi antar pribadi juga tak luput dari beberapa aspek sosial yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sama yang seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, yang pertama ada membangun memelihara hubungan. Yang kedua sebagai alat komunikasi sehari-hari. Nah, komunikasi antar pribadi juga dapat kita gunakan untuk alat komunikasi kita sehari-hari. Yaitu seperti kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan keluarga. Selanjutnya pertukaran informasi dan pengetahuan. Nah, komunikasi antar pribadi juga bisa dapat kita gunakan untuk bertukar informasi pengetahuan yang ada yang kita miliki. Bertukar informasi kepada teman, bertukar informasi kepada keluarga, bertukar informasi kepada saudara, menjalin kerjasama dan kolaborasi, meningkatkan keterampilan sosial dan berinteraksi. Nah, komunikasi antar pribadi juga bisa dapat kita gunakan untuk alat kita terampil dalam bersosial, terampil dalam berinteraksi, mengelola konflik dan menyelesaikan masalah. Nah, komunikasi antar pribadi juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk mengelola konflik. Bagaimana cara kita mencari jalan keluarnya? Nah, di sini ada contoh komunikasi antar pribadi yang pernah saya lakukan. Ya, komunikasi dengan keluarga, ya seperti berkomunikasi dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik. Ngobrol lah untuk mendapatkan suatu tujuan. Interaksi dengan teman. Nah, interaksi dengan teman ini seperti kita ngobrol dengan teman, ngobrol dalam masalah tugas atau masalah apa. Interaksi dengan tetangga, video call dengan orang tua, interaksi di media sosial, dan berkomunikasi dengan dosen. Nah, komunikasi dengan dosennya seperti kita menanyakan tugas, chat dengan dosen, dalam kita bertanya dalam menyampaikan materi. Nah, interaksi di media sosial ini tadi seperti kita berinteraksi dengan teman melalui chat WA, melalui reaction emote, atau teleponan. Oke, mungkin yang itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya simpulkan mengenai komunikasi antar pribadi. Mungkin apabila salah kata saya, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.